Di video kali ini gue bakal bongkar 2 kesalahan investor pemula yang sering banget bikin lo itu gagal cuan besar bahkan rugi guys. Dan di akhir video nanti gue bakal kasih solusinya supaya kedepannya lo bisa jadi investor yang lebih baik dari sebelumnya. Kesalahan pertama yaitu nggak sabaran. Gue yakin kalian para investor pemula yang kayak gue itu pernah banget ngelihat emiten di tahun ini yang pernah kalian beli di tahun lalu atau 2 tahun lalu nih, yang harganya itu ternyata udah naik berkali-kali lipat cuy. Sedangkan gue itu cuma bisa nangis di pojokan karena gue itu gagal cuan besar bahkan rugi gitu, cuma karena gue nggak sabar doang nunggunya gitu. Dan banyak banget dari teman-teman semua yang pemula itu yang mengalami kesalahan yang sama gitu. Bayangin deh, gue dulu tuh ya mentalnya gini guys, gue pengen kayak gue lagi nganggur gabut gitu ya, kayak gue pengen cepet kaya deh, gue punya cash nih 12 juta gitu, gue apain ya, gue main saham aja nih biar cuan gede, biar gue jadi miliarder, gue bisa beli McLaren dan lain sebagainya gitu. Pikirannya udah aneh banget lah, mental judi banget gitu ya. Gue cari emiten random gitu ya, wah kayaknya ini nih bakal naik cepet nih, gue invest ke sehari harganya nggak naik, kapan naiknya ini, udah nggak sabar kan, udah pengen kaya gitu, udah sange banget gitu kan. 2 hari nggak naik juga gitu, aduh malah turun, gimana ini, pada jual mereka, aduh berat banget nih. Seminggu guys nggak naik juga, aduh cut, gua mau cari emiten lain yang harganya cepet naiknya gitu. Nah itu mental judi banget gitu loh, udah bukan mental investor gitu, udah bukan mindset waras gitu. Pada waktu itu gue mikirnya kayak, ya gue bodo amat aja, gue nggak peduli gitu, gue nggak ada mikir prinsip dasar investasi itu kan kayak kita invest ke suatu perusahaan gitu ya, kita baru sehari 2 hari seminggu bahkan perusahaannya aja tuh belum menghasilkan return dalam bulanan gitu, tapi gue udah berharap saham gue itu naik berkali-kali lipat gitu, dan gue udah untung banyak gitu kan, aneh gitu. Bahkan perusahaannya aja tuh belum bergerak, belum bekerja, gue udah pengen dapat untung besar gitu kan, nggak masuk akal gitu. Bahkan ya nih, gue pernah invest ke saham Archie pada tahun kemarin. Gue beli di harga 436 guys. Dan lu tahu apa yang gue lakuin? Gue beli dalam sehari 2 hari naiknya dikit banget, kayak anjir baru naik 80.000, terus naik lagi 100.000. Aduh udahlah, gue cut. Kalau gue otaknya nggak goblok ya, pada waktu itu gue mestinya emang waras gitu ya, gue pasti cari tahu dulu pengen emiten apa, gue harus tunggu berapa lama untuk sabar gitu. Ternyata dia apa guys? Dia perusahaan penambang emas terbesar se-Asia Tenggara cuy, bayangin. Dan harganya sekarang menurut lu udah berapa? Udah 1.950 per lembar. Bayangin kalau gue waktu itu masuk 12 juta, gue tahan sampai sekarang, gue udah cuan sekitar 50 jutaan lah, kalau kurang lebih segituan lah. Gue udah dapat PCX baru, udah dapat mobil Soluna ya. Anjir, gue karena otaknya goblok dan gue nggak sabaran gitu ya, gue mikirnya cuma yang penting gue pengen cuan cepet. Dan itu nggak bisa guys di saham. Kayak kalau lu pengen kayak gitu, itu bukan saham solusinya, karena saham itu bukan aset yang buat kayak gitu loh. Karena pada waktu itu ya sentimen geopolitik padahal tuh lagi naik-naiknya guys. Kalau gue sabar sedikit aja, di akhir tahun aja tuh udah naik harganya. Karena gue nggak sabar, gue jual gitu. Balik lagi, itu bukan cuma karena nggak sabar sih, tapi karena otak gue juga yang goblok, nggak tahu itu perusahaan apa, bergerak di bidang apa. Terus juga kalau gold itu harganya bakal naik gimana, ternyata kan gold itu kalau ada sentimen geopolitik, kalau ada krisis itu kan harganya bakal naik lebih cepat ya. Seketika juga penambang emas terbesarnya itu bakal juga naik guys, sahamnya itu udah otomatis gitu. Tapi karena otak gue goblok, gue nggak sabaran, jadi nggak bakalan cuan gede gitu. Makanya ada orang bilang, kalau lo mau investasi saham, lo itu harus pakai uang dingin. Karena apa? Karena kita harus membiarkan uang tersebut tuh lama di situ guys, bahkan bertahun-tahun gitu. Kalau lo pernah lihat ya, Pak Lokeng Hong itu yang orang sukses banget di saham ya, itu dia pernah beli saham United Tractors di harga ratusan perak, kalau nggak salah 250 perak atau berapa gitu. Lo tahu nggak dia tunggu berapa tahun buat cuan besar gitu? Dia tunggu 6 tahun cuy, bayangin. Dia anggurin duit dia selama 6 tahun di situ, dan dia sabar menunggu cuy. Makanya dia bilang, lu cari saham yang bagus, lu beli, dan lu tinggal tidur gitu. Ya karena dia pengalamannya kayak gitu, dia beli saham 6 tahun, cuannya besar gitu. Sedangkan kita beli saham baru sebulan, 2 bulan, aduh nggak untung-untung, gue udah pengen cepet kaya gitu. Makanya kalau orang yang mentalnya pengen cepet kaya, orang yang tamak gitu ya, di saham tuh yang ada bakal dihukum Mr. Market doang gitu, nggak bakal untung, yang ada malah rugi cuy. Bahkan pengalaman gue nggak cuma di Archie cuy, gue pengalaman di saham BRPT, sahamnya Pak PP ya, dimana gue itu
lihat saham BRPT di harga 500 berapa gitu pada waktu itu. Dan lu tahu apa yang gue lakuin? Yang gue lakuin dengan duit 12 juta gue itu, gue buat trading di saham itu. Gue leverage ya, gue sehari bisa untung 150, 200 gitu ya. Dan di hari terakhir ya, sebelum uang gue habis ya, pada waktu gue trading hari ke berapa ya, gue lupa ya. Nggak habis total, tapi maksudnya sebelum uangnya gue tarik semuanya karena gue kena mental gitu. Gue rugi 600 ribu anjing, kayak asu selama minggu ini gue susah payah jaga market itu ya, lihat market dari pagi sampai sore, untung gede gitu ya, tiba-tiba hilang tuh dalam sehari gitu. Itu kan gambaran kalau kita nggak sabar, kalau kita tamak di dunia saham kita bakal dihukum Mr. Market cuy. Maka dari itu kita harus ubah mindset kita. Solusinya kita harus ubah untuk kita tuh mikirnya kalau kita invest ke perusahaan ya biarkan perusahaannya itu bekerja dulu, biarkan perusahaannya itu untung dulu gitu, biar dapat return dulu gitu. Baru kita mengharapkan, kita evaluasi, oh perusahaan ini semakin naik gak labanya. Kalau perusahaannya semakin turun ya kita jual aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau semakin naik, dalam setahunnya itu laporan keuangannya itu makin naik, perusahaannya tetap bagus itu, minimal banget ya sama tahun kemarin gitu ya. Ya kita tahan aja terus, tunggu gitu. Pasti bakal naik guys, karena pergerakan harga jangka pendek kalau kata orang yang udah jago gitu ya, itu jangan dipedulikan gitu. Tapi lu lihatnya harga dalam jangka panjangnya itu, karena ketika perusahaannya itu bagus, pasti sahamnya itu bakal naik cuy. Makanya kalau ada orang yang bilang ya, Tuhan tuh kasih kekayaan ke orang yang udah siap gitu, itu bener cuy. Kalau lu main saham aja tuh mindsetnya tuh masih nggak sabaran, masih pengen cepet kaya, pengen beli McLaren, pengen beli ini itu, ya Tuhan nggak bakal kasih gitu. Orang lu nya aja nggak siap, lu nya aja masih apa ya, otaknya pas-pasan gitu. Ini gue kayak menceritakan pengalaman gue pribadi cuy, jadi agak-agak emosi dikit gitu, karena emang faktanya Tuhan tuh bakal kasih keuntungan yang besar, bakal kasih harta titipan yang gede gitu ya ke orang yang udah siap. Makanya gue sadar kayak gue belum kaya ya karena emang gue nggak siap, karena gue masih goblok dan gue nggak sabaran gitu, masih tamak gitu ya. Makanya nggak dikasih kekayaan gitu. Makanya kita harus memperbaiki diri juga cuy. Selain kita memperbaiki mindset, kita perbaiki diri supaya hati kita tuh nggak tamak cuy. Jadi Tuhan tuh bakal kasih kekayaan ke kita tuh dengan lebih mudah gitu ya. Kesalahan kedua yaitu FOMO atau fear of missing out. Kalian lihat misalkan di media sosial gitu, misalkan sorry ya ada anaknya Pak Purbaya gitu, gue nggak bilang dia jelek, dia bagus, dia oke gitu ya, banyak analisa dia yang bagus gitu. Pada waktu hari kemarin ya dia call saham TWON, dan gue lihat di TikTok gitu ya, ada orang yang ngeluh, TWON gue drawdown nih, ya lu belinya di pucuk kawan, ya gimana nggak rugi gitu. Maka dari itu kita sering banget diingatkan ketika kita mau investasi saham, kita harus lihat fundamental perusahaannya secara luas. Pertama ya, gua kasih solusi nih biar lu nggak FOMO, biar lu nggak ngekor di call orang doang gitu ya. Pertama, lu harus lihat apakah perusahaan ini tuh produknya atau jasanya itu bakal berfungsi 10 tahun ke depan, apakah dia bakal tetap eksis, dan apakah dia bakal tetap bisa berpotensi memimpin pasar atau enggak gitu. Nah, terus yang kedua, apakah perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten? Kalian bisa cari tuh orang-orang yang memimpin, misalkan komisarisnya atau dirutnya itu siapa gitu ya. Kira-kira dia paham saham enggak? Kira-kira dia paham di perusahaan ini enggak? Dia berkompeten enggak? Kalau dia memang berkompeten ya berarti artinya manajemennya bagus. Kalau enggak, ya itu salah satu tanda manajemennya aja tuh jelek. Jadi sahamnya aja tuh udah pasti 50-50 buat naiknya cuy. Nah yang ketiga, kita harus bisa analisa laporan keuangannya cuy. Yang mana misalkan nih, kita harus lihat apakah laba tahunannya itu stabil atau naik gitu. Jadi minimal banget nih saham yang bagus. Kalau nggak naik ya stabil gitu. Jangan sampai turun gitu. Karena kalau sampai labanya aja turun itu pasti jelek banget cuy. Terus yang kedua, apakah utang perusahaannya itu menumpuk atau tidak gitu. Kalau dibikin rasio, kalau menurut yang gua baca ya, itu maksimal itu 1,85 cuy utangnya. Itu udah maksimal banget. Karena ketika di atas itu potensi perusahaan untuk mengalami return yang lebih rendah atau bahkan kerugian itu lebih besar cuy. Dan kemudian ya kita harus bisa menghitung PBV-nya cuy. Apakah saham ini itu termasuk saham yang mahal atau enggak gitu. Kemudian PBV yang oke itu kalau kata Pak Lokeng Hong ya, itu minimal tuh ya di bawah 1 lah. Terus kalau saham yang big cap ya atau blue chip gitu ya, 1 atau 2 masih oke lah ya.
Terus untuk price earning rasionya atau PER-nya itu maksimal 10 cuy. Kenapa? Karena artinya ketika price earning rasionya itu 10, itu ketika Rp1 keuntungan dari sahamnya itu lu bayar seharga Rp10 cuy. Jadi nggak mahal, nggak murah. Jadi masih oke lah ya, masih standar-standar aja gitu. Terus misalkan kalau kita penganut value investing atau saham-saham yang under value gitu, yang kalau kata Pak Lokeng Hong itu kita beli Mercy harga bajai gitu ya. Nah, kita terus bisa ngitung harga intrinsik dari suatu saham yang akan kita beli cuy. Misalkan nih, lu mau beli saham apa gitu ya, misalkan Astra lah ya, ASI gitu ya. Apakah saham ASI ini secara intrinsik itu harganya 9.000 atau 8.000 atau berapa gitu. Misalkan harganya 9.000 nih ya, setelah lu hitung gitu, misalkan dengan rumus Benjamin Graham ya, yang akar 22,5 kali EPS kali BVPS ya. Setelah itu hasilnya itu lu harus hitung juga loss-nya atau margin of safety-nya gitu. Jadi kayak gini guys, kayak lu harus hitung harga sekarang dengan harga intrinsiknya itu bedanya berapa persen gitu. Karena yang paling oke itu katanya itu yang di bawah 30%, sehingga di atas 30%, sorry. Sehingga apa ya? Presentasi buat kita rugi itu lebih sedikit gitu, nggak ada jaminan buat nggak turun harganya lagi gitu kan. Tapi ketika secara perusahaan tuh 10 tahun ke depan jasa atau produknya tuh masih bisa eksis, masih bisa memimpin pasar gitu ya, diprediksi kayak gitu, maka ya dengan hasil seperti itu, maka kemungkinan untuk harganya naik atau balik ke harga intrinsiknya tuh jauh lebih tinggi cuy, dan untung lo itu bakal lebih besar gitu, marginnya bakal lebih gede. Makanya mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Gue sangat berenergi, gue sangat bersemangat ya, karena ini sharing pengalaman gue pribadi gitu, kerugian gue, terus juga kegoblokan gue yang menurut gue itu seru banget buat kita sharing. Karena sekarang gue udah mulai sadar, gue udah banyak belajar, gue baca-baca buku, gue baca-baca artikel, gue cari influencer yang jago gitu ya. Pokoknya gue otodidak banget dah, kayak anjing ternyata gue goblok selama ini gitu. Ternyata kesalahan-kesalahan kayak gini tuh kesalahan dasar gitu, yang sekarang gue udah mulai sadar cuy. Ya itulah ya kurang lebih. So gitu aja buat video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya cuy.